Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah yang menjawab salamnya 5 miliar tiap bulan. Amin. Berarti energinya magnet rezeki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan adalah doa dan semua doa dikabul oleh Allah, apalagi disertai dengan prasangka atau vibrasi rasa yang bahagia dan itu terulang dan terulang. Kenyataannya di mana? Banyak kenyataannya, Ustadz Mas. 5 miliar tiap bulan, 5 miliar tiap bulan kenyataannya sekarang. Dan bahkan bisa jadi lebih dari itu, ya. Kemudian sahabat juga menemukan berbagai keajaiban ya di dalam kehidupan dengan melalui pancaran yang baik, prasangka baik di atas rata-rata, lalu memunculkan ada ucapan, ya ucapan-ucapan itu menuju ke ucapan yang baik, ya. Diusahakan sekali untuk tidak mengucapkan ya yang tidak baik, dijaga selalu, ya. Kemudian dari ucapan itu membentuk kembali ada tindakan, ya. Tindakan kita menjadi lebih terjaga, lebih baik, ya, terkendali. Lalu selanjutnya membentuk kebiasaan. Kebiasaannya itu membentuk karakter. Karakternya jadi positif. Maka keajaiban itu mudah datang. Urutannya seperti itu. Layarnya menjadi baik, gambarnya, ya. Kemudian keajaiban itu berderet-deret ngantri ya jadi kehidupannya. Lalu bagaimana saat sekarang ini layar kehidupan mungkin teman-teman atau yang di luaran sana seseorang belum baik adanya, layarnya belum baik, apakah layarnya yang dipaksa untuk berubah gambarnya digedor-gedor dibalikkan atau dimarahin gitu ya? Bukan, tentunya di mana yang perlu dirubah yaitu ada di laptopnya, ada di pikiran. Seperti itu halnya sahabat semua. Kadang kita tidak ingat gitu ya, atau di sana kita lalai ya. Ada seseorang yang sudah belajar magnet rezeki, tidak ada di sini ya sahabat, karena beliau adalah pengusaha gitu ya. Seperti halnya saya mungkin gitu ya, ngomong aja istilahnya di sini diperumpamakan saja saya gitu kan. Karena pengusaha akhirnya merasa aku bisa, aku yang mampu gitu kan. Aku yang munculnya, aku yang paling lelah sendiri gitu kan. Tiba-tiba saja mendapatkan ada ketidakmudahan di ekonomi gitu ya, kita katakan seperti itu. Padahal terbilang ya pengusaha, bos gitu kan, uangnya banyak ya. Tapi itu sudah berbentuk aset semua gitu kan. Nggak mudah untuk menjualnya, kecuali kalau berwujud dinar gitu kan, jadi mudah diuangkan, tidak ada 1 jam langsung cair gitu ya, luar biasa berunda kita Ustadz Nasrullah ya, berapapun itu miliar, 2 miliar, 5 miliar gitu ya, langsung dalam hitungan yang tidak ada 1 jam itu langsung cair gitu ya. Kok terbilang hanya 100 juta, 200 juta itu sangat mudah gitu. Tapi kalau aset itu sudah berbentuk tanah gitu ya, berbentuk mobil apalagi itu turun nilainya itu ya, dan apabila itu berupa uang pun ya tergerus dengan apa, inflasi. Nah Alkisah ini untuk pembelajaran kita ya, silakan. Waalaikumsalam Bunda Dini. Untuk pembelajaran diri kita pada waktu sudah ajaib ya, mungkin sudah kaya ya, kemudian sudah jadi bos gitu kan, maka satu sifat ini yang untuk bisa terus dilestarikan. Kadang sih memang ya yang namanya juga materi gitu ya, memang kecerdasan masing-masing itu memang tidak sama, kecerdasan di setiap orang. Mungkin saya juga pernah tumbuh seperti itu gitu ya, saya pun akhirnya menyelami dan memaklumi, lalu berusaha untuk bisa mengambil hikmah di balik itu. Dan ini jangan sampai terjadi kepada teman-teman ya. Ada satu sifat yang itu menjadi seperti perisai yang sangat menghalangi rezeki. Sedekah iya sudah gitu kan ya, asetnya banyak ya, kemudian juga temannya banyak, sahabat saya melihat sendiri gitu ya, Masya Allah banyak sekali teman-temannya. Tapi kenapa
setiap membutuhkan sesuatu gitu ya, terutama finansial, itu sangat tidak mudah. Ternyata saya di sini terlihat sekali, yaitu ada perisai yang bernama keegoan. Aku merasa aku, itu tadi yang saya sampaikan. Aku pimpinan, aku bos, ya, aku pengusaha. Nah, ini sangat tidak mudah kalau tidak dilatih istiqomah, gitu. Nah, contohnya apa dalam hal ini? Ya, contohnya tidak terasa, tidak terlihat, sahabat. Maka coba cek di dalam diri teman-teman. Adakah yang sudah maksimal praktek merawat terumbu karang? Ini perkaitannya dengan merawat terumbu karang, ya. Seseorang itu butuh finansial, kemudian tiba-tiba saja tidak menunggu keajaiban dari Allah, menunggu keajaiban manusia. Di WA lah temannya, gitu ya. Mau minta bantuan sekian juta, bantuannya hutang, gitu kan. Nah, kemudian tidak dibaca sampai dengan esok harinya. Pada saat esok harinya dibaca, qadarullah memang dana tidak ada, gitu kan. Dananya belum siap. Akhirnya dibalas, mohon maaf, bla bla bla, tidak ada, gitu ya. Tapi memang kenyataannya di mana rezeki ini, apabila sudah memberikan ada pinjaman, seseorang itu harus siap kehilangan. Seperti itu Ustadz Nas mengatakan. Kalau memberikan pinjaman uang berarti sudah siap kehilangan, gitu kan. Maka disarankannya adalah membantu sekiranya, ya kalaupun enggak, ini saya udah ikhlas, gitu ya. Nah, akhirnya di situ ada kayak praktek tak sengaja ya. Tiba-tiba saja si ibu ini ya yang mau minta bantuan itu dongkol di dada. Muncul nih garis kebenarannya. Kok dia enggak mau tahu aku ya? Kok dia enggak mau ngasih bantuan sama aku ya? Gitu. Muncul tuh tanpa sadar. Dongkol, kesel, marah, gitu kan. Lalu muncul lagi ada keinginan mengatur orang itu harus memberi pinjaman sama aku. Ya, ditandai apa? Pada saat ketemu, disapa, marah, memalingkan muka. Jangan sampai seperti itu ya, bunda-bunda sayang ya. Jangan sampai memalingkan muka, bahkan diajak salaman saja nyikut tidak mau. Masya Allah, ini jangan sampai. Karena itu lapisan perisai yang sangat tebal. Akhirnya iya sedekah, memang tetap harus sedekah. Tapi energi sedekah itu larut terbakar oleh tadi keegoan. Terhalanglah di sana keajaibannya tidak datang, gitu. Padahal iya sudah LOP sudah dijalankan, iya riadoh udah dijalankan, bukannya kemudian ya udah saya tidak riadoh aja, bukan. Tapi ini sifat keakuannya untuk diturunkan, latih gitu. Dilatih. Contoh, saat ada ketumbuk dengan suaminya, tidak usah berlama-lama untuk dongkol. Saat kemudian mau sholat, ya udah ambil air wudhu, siap-siap tuh, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang salah, ampuni saya. Nanti selama sholat itu bisa jadi diiringi dengan nafas yang panjang, gitu ya. Jangan nafas yang pendek. Karena dengan nafas panjang ini nanti akan menurunkan ya dari hormon kortisol itu, akan volumenya itu menurun. Lalu yang naik apa? Yang naik adalah hormon kebahagiaan. Nah, pada saat hormon kebahagiaan itu tumpah, cahaya itu datang. Cahaya apa? Cahaya kemaafan. Kalau saya kayak gitu, apalagi di sini nanti teman-teman, betul-betul dipergunakan, betul-betul diperjuangkan. Ayo praktek dengan bahagia, tarik nafas yang panjang. Sangat-sangat bermanfaat sekali, sahabat. Untuk itu tadi, pada saat kita punya tumbukan, itu sudah mudah sekali menerima keadaan. Karena panjang khususnya, gitu. Karena lebar kapasitasnya. Ini memang perlu ya didengungkan, perlu untuk disampaikan terulang dan terulang, Bapak Ibu. Karena ini nanti akan membentuk nasib di kehidupan berikutnya. Materi yang telah saya sampaikan dan tadi ada di TikTok ya, saya sudah live ya, 1 jam aja. Coba materi yang pernah saya sampaikan. Coba teman-teman, saat tarik nafasnya, teman-teman, yang terpancar di pikiran dan di perasaan apa? Apakah kecewaan dan kedongkolan? Ya. Ataukah kesyukuran dan kebahagiaan? Kalau yang ada adalah kekecewaan, kedongkolan yang tertarik bersama nafas, maka masuk di sana menjadi endapan asap-asap yang hitam,
lalu saat mengeluarkannya adalah toksit dan menarik kembali persoalan hadir. Ini hati-hatinya di situ. Kalau sudah tahu seperti itu, maka tak berlama-lama untuk berusaha secepatnya memaafkan, menerima keadaan, kemudian berprasangka baik untuk di masa depan, masa berikutnya. Berprasangka baiknya bagaimana? Dengan cara mendoakan, muliakan dia, bahagiakan dia, ya Allah. Oh, bisa jadi beliau masih hilaf, gitu. Ya, terutama ini untuk tumbukan. Pokoknya berusaha mengendalikan diri, jangan sampai prasangka tidak baik, jangan sampai ucapan di mulut tidak positif. Ya. Nah, sahabat semua, pada saat kita mendapatkan ada materi ya, materi dari sekolah dasar ya, kemudian menengah atau atas ya, menengah atau sekolah di SMA ya, atau di SMP itu menengah pertama ya, tengah-tengahnya, atau di SMA kita pernah mendapatkan ada ilmu yang bernama hari kebangkitan. Betul apa tidak? Hari kebangkitan itu diterima di otak kita adalah nanti di akhirat. Tapi sejatinya hari kebangkitan itu ada di sini pula, sahabat. Kita itu sudah ribuan kali dibangkitkan ternyata. Setelah dibangkitkan itu ada alam hisab, gitu kan? Nah, sekarang pun kita mengalami alam hisab itu, sahabat. Dihisab perhitungan antara yang positif dengan tidak yang positif. Dihisab itu tak, sahabat. Lalu hasilnya sekarang ini. Sekarang ini sahabat dalam kondisi yang kepahitan atau bahagia, dalam kondisi yang tenang atau masih ada kesedihan, masih ada banyak PR yang harus diselesaikan gitu ya, ataukah sudah selesai? Kalau kan Bapak Ibu sekarang ini, Bunda aku kok masih ada persoalan, Bunda saya kok masih ada PR banyak. Di sini sahabat semua masih belajar ya, jadi ini adalah jalan menuju surga. Hisapnya bismillah saat teman-teman semua ada tumbukan ya. Kemudian kalau yang sudah tidak ada tumbukan ada impian gitu kan. Kayak saya punya impian. Impiannya apa? Bukan bersifat materi saja lagi, bukan. Tapi adalah sudah bersifat ya, di sana kayak metafisik gitu kan ya. Yaitu ada kebahagiaan, ya ada husnul khotimah, ada khairunas anfa'uhum linas gitu kan. Ini kan metafisik gitu kan. Karena menjadikan gerakan demi gerakan kan seperti itu, gerakan menuju ke sebuah edukasi, kemudian contoh yang baik kan seperti itu ya sahabat. Nah, bagi sahabat semua yang saya kok di sini PR-nya masih banyak, jangan berputus asa karena masih terus belajar. Bismillah, jalan juga terus untuk bisa dipegang, diraih. Nah, pada saat kita, setiap saatnya ternyata adalah hari kebangkitan kita dan hari hisab kita, teman-teman. Hasilnya sekarang ini. Maka yang ada PR seperti itu, berlatihlah dengan sungguh-sungguh dan bahagia. Jangan bilang fokus saja, fokus cenderungnya tegang gitu kan. Tapi ternyata kita harus happy gitu kan. Tapi bahagianya ini jalurnya pada ketakwaan pada Allah. Berarti harus positif. Nah, sahabat saat mengalami hisab ini coba diamati di awal ya, diamati ada di keseharian. Coba teman-teman cek di dalam rasa. Saat ada teman yang mengalami ada kebaikan dalam finansialnya, misalnya tiba-tiba ada beli kulkas 2 pintu, cek rasanya. Rasanya senang atau iri? Jujur pada diri sendiri. Kalau masih ada rasa iri atau benci, bahkan tuduhan, ya uangnya korupsi kali, ya itu kan hasil dari mana? Kredit kali. Nah, kalau sudah ada prasangka seperti itu, walaupun belum diucap, berarti itu jalurnya, maaf, jalur neraka, kan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana untuk kita ciptakan surga? Karena setiap saatnya kita sebenarnya adalah masih dalam kondisi kebangkitan dan dihisab. Maka kita proyeksikan baik, muliakan dia, bahagiakan dia. Kita sweet fokus benar-benar rasa dan pikiran kita, pikiran dan rasa kita. Apabila mulai ada muncul itu kan tuduhan-tuduhan yang tidak baik tentang orang itu, kita terus sweet fokus, muliakan beliau, bahagiakan beliau, luar biasa. Kalau bisa salami datang ke rumah, Masya Allah luar biasa ya, kulkasnya bagus banget, mobilnya bagus banget, bismillah ya kulkasnya bermanfaat gitu kan.
tidak kemudian curiga, tidak gitu kan. Karena pada saat kita memproyeksikan hal yang tidak baik, maka mengundang keburukan datang pada diri kita. Di situ hisabnya Bapak Ibu. Maka kalau sudah tahu seperti itu, bahwa kita berulang kali dalam setiap harinya itu ada kebangkitan dan ada dihisab, karena hasilnya sudah ketahuan langsung Bapak Ibu sekarang ini gitu kan. Maka tidak ada jalan lain selain untuk selalu alhamdulillah ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas segala hal. Walaupun itu ketumbuk Bapak Ibu, walaupun jualan belum ramai Bapak Ibu, karena angka hisabnya itu surga. Pada saat teman-teman masih mengalami kegundahan, padahal orang lain bahagia, kok malah iri, malah kan dengki gitu kan, hasad, di situ masih ada api neraka. Jangan sampai seperti itu, naudzubillah. Maka kita untuk bisa damai, berdamai dengan keadaan itu, ya ucapkan selamat, ya cari ilmunya, minta ilmunya. Masya Allah Bapak Ibu, apa ilmunya? Kok beli kulkas, beli mobil gitu ya? Kalau bisa, saya mau ikut join. Oh ternyata SR12 ya, oke gitu. Misalnya gitu ya. Bunda Trimurni, oh SR12 ya. Aku join gimana caranya? Gitu loh teman-teman, ya kan? Jangan kemudian munculkan ada kecurigaan, ada suudon, ya Masya Allah. Jadinya tidak baik ya. Yang terjadi itu contoh-contoh kecil sahabat, yang kadang kita tidak ingat. Ya, maka saya ingatkan di sini sebelum kita nanti akan terapi dan juga ada pembahasannya ya tentang bagaimana saat kita mau ajaib, mau berlimpah ruah ya bahagianya yang mudah nanti menarik apapun yang teman-teman impikan, yang teman-teman inginkan, maka ini dia caranya gitu ya. Kalau cara saya tadi ya buka perisainya gitu ya, tapi ada cara lain dari Bunda Pita ya, maka kita dengarkan ya teman-teman semua. Saya menyampaikan ini adalah dari perjalanan saya dalam mengamati keadaan ya. Saya tidak menyindir orang-orang di sini, ndak, orang-orang di sini baik-baik semua, ajaib-ajaib semua. Saya tidak menyindir orang di sini. Bisa jadi saya nyindir diri saya sendiri gitu kan ya. Untuk apa? Untuk saya perbaiki diri saya. Ya karena setiap kejadian itu adalah pembelajaran ya. Semua orang-orang yang hadir di kehidupan kita itu adalah sebuah pembelajaran, sebuah guru gitu ya, kayak sesosok guru gitu ya. Orang-orang yang hadir nih, walaupun dia anak-anak gitu ya, walaupun dia remaja maupun orang tua bahkan, itu bisa kita ambil ya hikmahnya, apalagi memang dia seorang guru kayak Ustadz Nas. Wow, udah diamati gitu ya videonya gitu. Wah Masya Allah sekarang Pak Nas kok buat banyak video ya di konten ini ya, saluran gitu kan. Jadi kan kalau pas kangen sama Pak Nas gitu ya, terobati. Ternyata seperti ini wajah Guruda gitu ya. Masya Allah jelas sekali gitu ya, gimana beliau telah mentransfer ya dari ilmu-ilmu baiknya itu kepada kita. Ya tentu kita selalu doakan beliau dalam kesehatan, keluarganya bahagia, dimuliakan ya. Bismillah teman-teman, ular semua tuh triliunernya dari Ustadz Nas tertransfer juga ya, Masya Allah. Kita berbangga hati ya, dan betul-betul memuliakan beliau ya dari perjuangannya yang sekian tahun ya. Masya Allah mudah sekali ya terentas dari 21,5 miliarnya gitu ya. Dan itu menginspirasi dari para penggemar magnet rezeki ini agar bisa seperti ya, walaupun tidak persis gitu ya, meraih energi baiknya dari gurunda kita. Maka terus untuk belajar dan berlatih, dan pada malam hari ini pun nanti kita akan praktek langsung masuk ke gua keajaiban yang begitu lengkap ya. Bismillah, karena ada asmaul husnanya, ada terapi nafasnya. Wah, openingnya panjang sekali ya Bunda Pita ya. Saya mau testimoni dulu ya, karena beliau belum buat testimoni yang di offline teman-teman. Ada seseorang yang kemarin saya ceritakan ya, dari penyakit yang ada di ini ya, sariawan gitu ya, di dalam mulutnya. Hanya 1 hari saja dia ikut terapi sembuh, alhamdulillah. Dan ini bergabung terus alhamdulillah ya, karena ingin jualannya rame gitu. Ya enggak apa-apa, yang penting kita tarik kembali nanti minta ridho Allah gitu kan. Jadi apapun nanti hajatnya kan mudah, enggak hanya sekedar warungnya rame, dia punya warung ya, warung makan gitu kan, ayam goreng panas lah atau apa gitu kan. Nah kemudian ada datang lagi nih seseorang yang
kebiasaannya memang tegang Bapak Ibu ya, mungkin ngomongnya juga keras, ngotot gitu kan. Mohon maaf, mohon izin di sini kaku gitu di sini. Nah, alhamdulillah ikut dengan 4 kali itu beliau merinding gitu ya. Kemudian kayak keluar gitu. Ininya yang kakunya itu keluar, melepas dan sekarang udah enteng. Dan Bunda terima kasih sekali gitu, Masya Allah. Dengan yang mengajaknya juga terima kasih karena kemana-mana belum juga cocok gitu ya obat itu, ternyata dengan terapi syukur Masya Allah cepat sekali, hanya 1 bulan gitu. Nggak dipegang, nggak diapain, hanya tarik nafas, ngikutin apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah mengalami perubahan yang begitu cepat kalau saya menilainya ya. Karena datang dengan wajah yang kurang ceria, sekarang ini ceria, bahagia, paling awal kalau datang, Masya Allah di paling depan gitu ya. Dan ada banyak testimoni-testimoni yang lainnya ya, Alhamdulillah ini bisa membantu banyak dari teman-teman kita ya, juga Bismillah di online ini juga ya. Teman-teman nanti bisa untuk diceritakan ya dari mulut ke mulut saja gitu ya. Jadi kalau misalnya di grupnya orang lain ya jangan ya, harus izin dan lain-lain ya, kita harus ada etikanya. Mohon maafnya, mohon izinnya teman-teman ya, openingnya panjang sekali, tak berlama-lama. Catat ya apa yang disampaikan oleh Bunda Pita ya, siapkan alat tulisnya. Mau ajaib, mau berkelimpahan, ini dia caranya. Oke, kita tunggu bagaimana ulasan terbaiknya ya dari beliau ya, yang dahsyat luar biasa. Kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang gemuruh Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya yang meriah. Silakan Bunda Pita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Openingnya kita dibawa berjalan-jalan di dunia kuantum ini, Bunda menyelami berbagai macam aneka keajaiban. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Bunda barusan itu merupakan ya, selain testimoni itu sebenarnya kita diajak kembali itu untuk merefleksi ya, kemudian flashback perjalanan kehidupan kita sendiri yang Bunda sampaikan barusan. Ada hari kebangkitan. Nah, ya kemarin hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei. Ya diingat-ingat itu Bunda ya, kalau zaman kita sekolah dulu gitu ya. Nah ini terima kasih sekali Bunda, alhamdulillah ilmunya luar biasa dari Bunda Susan ya. Teman-teman mungkin tadi sudah mencatat poin-poin pentingnya apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan. Kalau belum nanti kita ulang lagi ya, karena nanti diulang lagi. Iya. Pentingnya untuk mencatat ya seperti itu ya, supaya masuk ke dalam bawah sadar kita, supaya itu nanti ketika kita mandiri belajar di rumah, buka-buka kembali catatannya, oh ya kemarin habis dapat pelajaran ini nih dari Bunda Susana, itu bisa dipraktekkan ya buat teman-teman semuanya. Oke, siap belajar malam hari ini ya teman-teman semuanya. Ya siap. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya saya sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, dahsyat, ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita ada di sini teman-teman? Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib? Buka barisannya. Yakin semuanya bisa ajaib teman-teman? Yakin bisa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Bismillah. Innalhamdulillah. Salatan wa salaman ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walau data melisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapi syukur sadar nafas yang berbahagia, saya doakan teman-teman yang saat ini dalam kondisi kurang sehat segera sembuh, diangkat kembali penyakitnya. Yang sehat semakin bugar prima, badannya luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya juga sehat. Amin. Omset bisa 5 miliar per bulan, penghasilannya 5 miliar per bulan. Amin, kabul. Rezeki mengalir terus seperti air zam-zam gak habis-habis. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia.
Amin. Semuanya memiliki aset 10.000 dinar. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan, pakai travel umrahnya magnet rezeki mihrab kolbi. Amin. Supaya kita bisa wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik, di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah ya teman-teman, siap belajar pada malam hari ini ya. Malam hari ini kita tetap belajar meskipun mungkin tadi siang ya, tadi pagi teman-teman sedang berhari raya ya, memperingati ya, atau berkurban ya, Idul Kurban, Idul Adha. Saya mengucapkan selamat Idul Adha buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang teman-teman korbankan kurbankan ya, kurbankan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganti yang luar biasa dari semangat berkurbannya. Mudah-mudahan sini semuanya berkurban semua ya. Ada yang kurban kambing, mungkin patungan sapi, patungan kerbau gitu kan. Nah, apapun yang teman-teman wujudkan. Kalau saya belum bisa, bagaimana Bunda? Ya, LOP supaya bisa untuk tahun depan. Murah kok. Harga satu ekor kambing itu paling 3.250.000 standarnya ya. 3.250.000. Nah, bagaimana caranya supaya itu terlihat murah? Teman-teman nabungnya pakai dinar ya. Satu dinar sekarang berapa? 14 juta rupiah lebih gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau murah, berarti itu kan standarnya cuman kurang lebihnya seperempat dinar sekarang ya. Dulu satu ekor kambing harganya 1 dinar di zamannya Rasulullah. Nah sekarang satu ekor kambing harganya cuma seperempat dinar. Artinya bukan dinarnya yang makin murah, tetapi uang semakin tidak ada nilainya ya teman-teman. Jadi karena ada inflasi, jadi bukan kambingnya yang makin murah, tapi dinarnya itu yang semakin menawan harganya gitu ya. Karena apa? Karena itu logam mulia, dia selalu dimuliakan sepanjang zaman. Jadi teman-teman kalau belum berinvestasi pakai dinar, ayo segera miliki dinarnya berapapun ya. Kalau belum punya ya belilah dengan MR Gold dulu, dikumpul-kumpulkan, kemudian teman-teman bisa miliki minimalnya ya, standarnya bisa 1 dinar gitu untuk disimpan di rumah, disolawatin biar lama-lama ya, bukan sekedar omongan saja 10.000 dinar kita tidak punya, tapi benar-benar itu menjadi sebuah LOP yang mudah ya. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Bunda Susan itu, kayak Pak Anas itu mendoakan terus gitu kan, 5 miliar 1 bulan, 5 miliar 1 bulan, sekarang dapatnya udah lebih gitu kan. Itu Pak Anas LOP-nya itu sudah sejak Magnet Rezeki berdiri ya, jadi kurang lebihnya hampir 11 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah lebih, apa yang Pak Nas dapatkan itu dari 5 miliar per bulan. Bayangkan kalau teman-teman memiliki 5 miliar 1 bulan kan, 5 miliar 1 bulan, kemudian dalam 1 tahun teman-teman sudah memiliki 60 miliar. Nah, bisa apa dengan uang 60 miliar? Wah, bisa kipas-kipas dong. Miliki asetnya banyak dong gitu. Kalau aset mau 1.000 dinar berarti kita harus punya 140 miliar gitu, paling tidak 2,5 tahun dah kita udah punya 1.000 dinar. Nah, nanti teman-teman akan menemukan caranya. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman menjadi orang yang berkelimpahan. Ya, orang-orang yang berkelimpahan itu apa? Teman-teman mungkin selama ini, ya Allah saya mau jadi orang berkelimpahan, doanya kayak gitu gitu kan. Ya Allah saya mau rezeki yang banyak, doanya kayak gitu gitu. Tapi bagaimana di dalam rasa? Tadi Bunda Susan menyampaikan, apakah kalau saya mau kaya, layar saya yang harus digedor-gedor, layar saya yang harus dipanjatin atau diapain gitu kan, supaya penampilannya jadi orang kaya beneran gitu. Yang diperbaiki adalah laptopnya atau isi pikiran dari diri kita sendiri, supaya apa yang terpancar di dalam layar itu kita bisa sesuai dengan apa yang di dalam hati kita, benar-benar mewujudkan, merasakan benar-benar rasa bahagia itu, ngerasain pegang uang 5 miliar itu seperti apa gitu ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman saat ini sudah pernah memegang uang 10 juta, 100 juta gitu kan, paling besar berapa sih gitu. Nah rasakan itu setiap hari teman-teman pegang gitu. Kalau Bunda Susan sudah terbiasa pegang ratusan juta setiap hari. Nah kita berapa gitu kan? Kita berapa? Sekalipun teman-teman adalah seorang pegawai, nah sehari sekalipun teman-teman adalah seorang pegawai dan mungkin gajinya ada di dalam rekening dan kemudian ditarik paling 100.000, 200.000, 500.000 itu bertahap ya. Nah nilai berapa yang paling sering teman-teman pegang itu gitu kan, silahkan dirasakan dengan sepenuh hati dan itu rasakan berkali lipat
Ya, umpama ya teman-teman adalah seorang bendahara gitu, bendahara di sekolah ataupun di tempat kerjanya masing-masing gitu. Ketika tarik uang perusahaan, ketika tarik uang sekolah gitu, mungkin pernah sekali tarik 100 juta atau tarik uang perusahaan 200 juta, meskipun itu bukan uang kita sendiri, teman-teman bisa merasakan uang itu adalah milik kita sendiri tanpa harus melalui korupsi. Dalam artian ini lo benar-benar milik aku gitu kan. Tapi bukan berarti ketika kita menarik uang ya, uangnya milik sekolah atau milik perusahaan itu menjadi hak milik kita, itu enggak. Dalam artian kayak meminjam gitu, meminjam laptop gitu, meminjam laptop supaya mentransfer energi uang itu masuk ke dalam isi pikiran kita sendiri itu meminjam atau mentransmisikan ya, kayak pakai kabel USB gitu ya. Kabel USB itu kan adalah kabel yang mengkoneksikan antara laptop ke proyektor gitu supaya terpancar. Nah, seperti itu mengkoneksikan laptop A dengan laptop B ya. Ini uang kepunyaan orang lain ya, menjadi milik saya. Dalam artian uang benar-benar berterbaran di dalam udara gitu, seperti yang pernah Bunda Susan sampaikan. Nah, uang ada di sekelilingku, ratusan juta setiap hari gitu. Uang selalu menemuiku. Ya. Faktanya walaupun itu belum ada di dompet kita, uang mengelilingi kita semua. Ya, 5 miliar satu bulan itu harus bisa teman-teman rasakan mengelilingi teman-teman setiap harinya sampai itu benar-benar terwujud, LOP itu benar-benar terrealisasi milik teman-teman semua. Bagaimana caranya? Jadilah orang yang berlimpah. Ya, seperti apa itu ya? Saya ingin share screen. Bagaimana sih cara berkelimpahan itu? Nah, teman-teman semuanya, apa yang selama ini teman-teman pahami dari kata berlimpah? Tolong tuliskan dulu di kolom komentar ya. Apa yang selama ini teman-teman pahami dari kata berlimpah? Nanti kita akan betulkan mindset dari teman-teman semuanya. Kalau sudah tepat, kita tidak betulkan. Tapi kalau belum tepat, nanti saya kasih tahu bagaimana arti berlimpah yang sebenarnya. Silakan diketik mulai dari sekarang. Apa arti dari berlimpah? Oke, saya cek dulu nih. Siapa yang pertama kali jawab? Nah, banyak rezeki. Oh ya, Bunda Dini bilang banyak rezeki. Bunda Darmawati bilang banyak rezeki. Berlimpah itu banyak rezeki. Bunda Rumah bilang rezekinya banyak sampai luber. Banyak sampai luber. Nah, ada lagi yang lain. Merasa cukup. Sangat banyak. Luar biasa mungkin ya, LUR. Bunda terima kasih. Ada lagi yang tahu apa arti berlimpah? Berkecukupan, kata Bunda Suwaiba. Merasa cukup, berkecukupan. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Bunda Dina, mau jawab nggak Bunda Dina? Ya, siapa lagi nih? Baru 5 orang yang jawab. Bunda Dini, Bunda Ida, Bunda Penny, Bunda Teti mau jawab? Semua ada. Ada lagi? Rezeki yang banyak itu berlimpah. Oke, keren-keren nih jawabannya ya. Dan berlimpah itu ya, arti yang sebenarnya adalah kaget nih. Kayak mau apa namanya diumumkan ya siapa yang nilainya terbanyak gitu ya. Nah, dari Bunda Diana dan Bunda Suwaiba, merasa cukup atau berkecukupan. Benar sekali Bunda Diana dan Bunda Suwaiba. Tepuk tangannya dulu dong. Kok bisa? Bukan rezeki yang luber, bukan rezeki yang banyak, bukan rezeki yang semua ada. Begini ya teman-teman semuanya. Ya, kenapa berlimpah kok disebut cukup? Ya, karena di dalam Al-Quran Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, ya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ya. Terus apa lagi? Ada besar, ada kecil, ya. Ada tua, ada muda. Itu pasangannya. Kemudian kalau ada miskin, bukan ada kaya, bukan ada rezeki yang banyak, bukan ada semua ada, ya. Tapi pasangannya miskin adalah berkecukupan. Itu baru disebut berlimpah. Kok bisa? Sekarang begini teman-teman. Teman-teman melihat ya, seorang koruptor
Nah, dia memiliki jabatan sebelumnya nih, ada menteri mungkin, ada jadi bupati mungkin, atau ada jadi kepala desa mungkin, tapi dia masih korupsi. Secara teman-teman melihat di luarnya, menteri, gitu, seorang menteri nih, gitu. Kayaknya menteri ini udah kaya, tapi kenapa dia kok sampai terlibat kasus korupsi, gitu kan? Apakah kekayaannya ini belum cukup? Nah, boleh jadi kekayaannya bagi dia belum cukup. Meskipun dia memiliki harta yang banyak, rezeki yang luber, ya kan? Rumah ada, mobil sport, mobil mewah, Lamborghini gitu kan, misalnya seperti itu. Semua dia punya. Ya kayak saya belum punya Lamborghini. Ya, tapi beliau menteri, ya pejabat, pasti sudah punya tuh. Mobilnya berderet-deret, rumahnya juga sudah pasti berderet-deret pula gitu. Tapi kenapa dia masih korupsi? Artinya dia belum berlimpah hidupnya. Ya, karena dia belum merasa cukup. Seperti itu teman-teman ya. Beda dengan mungkin mungkin orangnya biasa-biasa aja. Cuma seorang PNS ya, golongannya tidak tinggi umpama. Berangkat sekolah naik sepeda. Tapi dia wajahnya berseri-seri setiap hari. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia hari itu untuk dia, dan 1 bulan itu rezekinya cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Maka dia disebut dengan orang yang berlimpah, meskipun naiknya hanya sepeda, bukan naik sepeda motor, gitu ya. Orang-orang yang merasa cukup, dia akan dikelilingi dengan aliran energi yang positif dibandingkan dengan orang-orang yang tidak merasa cukup. Contoh tadi kasus korupsi gitu kan, atau mungkin kasus jual beli jabatan, ya kan? Pokoknya saya harus menjabat di sini. Pokoknya saya harus ditempatkan di tempat yang lebih bagus gitu. Kemudian dia melobi-lobi gitu supaya dia mendapatkan posisi itu dengan cara dia mengeluarkan sesuatu uang gitu kan. Ya, dalam hal ini di Indonesia kita kenal dengan istilah KKN, misalnya koalisi korupsi nepotisme. Saya punya kenalan ini nih. Pasti dong saya dijamin ditempatkan di tempat kerja yang bagus. Pasti dong saya jadi anggota DPR gitu kan. Kayak DPR tuh ya, anggota DPR kalau ada pemilu gitu ya. Atau kepala desa sudah umum gitu ya di Indonesia Raya kita yang tercinta ini ya, mohon maaf kita faktanya yang terjadi seperti itu. Kalau mau menduduki posisi sesuatu pasti harus ada keluar modal dulu, benar nggak teman-teman? Entah itu kepala desa, entah itu jabatan apapun gitu, jabatan apapun. Nah itu sudah menjadi sebuah budaya. Nah, hal yang seperti ini ya bukan dinamakan keberlimpahan, walaupun orang itu nanti menjabat jadi anggota DPR atau menjadi kepala desa atau menjadi seorang menteri gitu kan, karena dia memperoleh itu dengan cara yang kurang tepat, cara yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi dia merasa kekurangan gitu kan. Saya harus ketika saya sudah mencapai posisi itu nanti gitu kan, saya harus menutup gitu. Saya harus menutup apa yang saya keluarkan sebelumnya. Nah, ini mindset yang harus kita perbaiki. Kemudian teman-teman, kalau teman-teman menginginkan kemakmuran, teman-teman harus mau keluar dari zona nyaman. Ya, kemakmuran itu bisa diraih manakala teman-teman sudah merubah mindset, memperbaiki mindset kita. Contoh, ketika kita mengeluarkan uang belanja harian, gitu. Ada sebuah kisah saya sendiri, gitu. Misalnya ya, saya nggak perlu ambil jauh-jauh contohnya. Ketika saya menjadi seorang guru honorer, belum diangkat menjadi seorang PNS, waktu itu, gitu, saya harus belanja sehemat mungkin, ya, agar uang saya di bulan berikutnya atau di akhir bulan tidak minus, gitu. Saya harus makan ya standar saya sehari-hari gitu. Waktu saya belum kerja, belum punya anak gitu ya, belum ketemu suami gitu ya, dengan gaji yang 300.000 rupiah per bulan gitu. Pokoknya buat biaya transport itu harus nyukup. Kalau saya jajan, saya irit gitu kan. Kadang 5.000 gitu kan, kadang makan cuma 10.000 satu hari supaya cukup buat 1 bulan gitu. Nah, di saat saya menghemat uang saya, nah, ternyata saya nggak kaya. Ya, di saat saya menghemat uang saya, ternyata saya nggak kaya.
Kenapa gitu kan? Karena otak membentuk pola mindsetnya. Saya harus irit ya supaya rezeki saya enggak gitu. Mindset di otak saya mempola gitu kan. Saya nggak bisa kaya karena saya harus ngirit. Saya nggak bisa kaya dengan uang segitu. Nah, padahal ketika saya sudah belajar, ternyata apa yang saya lakukan bertahun-tahun yang lalu itu tidak tepat. Makanya saya waktu itu perjalanan dalam mempelai rezekinya itu tidak mudah gitu kan. Soalnya itu teman saya kok cepat kaya, kenapa saya kok enggak? Teman saya kok cepat naik posisi gitu kan. Kenapa saya kok enggak bisa gitu kan. Nah, ada timbul rasa iri di sana. Ibnu Susan bilang rasa iri adalah api gitu kan. Api adalah neraka. Ternyata di sana tidak tepat gitu. Harus kita perbaiki untuk memperoleh kemakmuran itu. Karena apa? Keberuntungan hanya menyukai orang yang berani merubah mindsetnya. Gitu. Ketika saya berani untuk mengubah mindset saya, setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki, saya mau mengeluarkan berapapun uang untuk belajar berkomunitas gitu dalam komunitas magnet rezeki. Saya rela keluar berapapun, saya rela untuk menempuh jarak gitu ya, jarak dan waktu yang harus saya korbankan untuk memperbaiki mindset saya. Maka saat itu setelah mengenal ilmu magnet rezeki, saya mengubah semua habit saya. Yang tadinya saya eman-eman sayang dalam mengeluarkan uang gitu, saya nomor satukan untuk pendidikan saya sendiri. Itu. Nah, saya ikut yang namanya camp online. Waktu itu sudah 400.000 zaman tahun 2020 gitu kan. Sekarang masih 400.000, murah nilainya gitu. Dibandingkan dengan 2020 400.000-nya. Lebih murah yang sekarang. Saya ikut itu. Bagaimanapun caranya, saya nggak peduli ya, waktu itu posisi tahun 2020 pangkat golongan saya masih belum tinggi, tidak seperti sekarang gitu kan. Saya belum menjadi kepala sekolah, belum gitu. Saya masih seorang guru biasa dengan pangkat golongan yang paling rendah dibandingkan teman-teman yang lain. Ketika saya diangkat golongan menjadi PNS itu gitu, ketika teman-teman ijazah S1-nya dihargai menjadi 3A, saya S1 saya tidak terpakai sama sekali gitu. Apa yang salah dari saya? Saat itu saya bertanya-tanya, tapi setelah kenal magnet rezeki, saya nggak paham magnet rezeki seketika, tapi saya mau belajar. Nah, ternyata ketika saya mengubah lingkungan saya, gitu kan, lingkungan dari teman-teman saya yang banyak mengeluh tadinya itu tervibrasi kepada diri saya, gitu kan, tervibrasi kepada diri saya, dan akhirnya saya merasa saya nggak bisa kaya, gitu kan, dengan pangkat golongan seperti itu, gitu kan. Ya, dengan rasa yang luar biasa kecewa gitu dengan pemerintah, kenapa saya sekolah capek-capek itu saya tidak diakui, gitu kan. Kemudian akhirnya saya memutuskan saya meninggalkan segala pertimbangan saya. Gitu. Saya tidak mau rugi gitu, dalam artian untuk memperbaiki diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang pemberani mendobrak mindset saya sendiri gitu kan. Setelah saya ikuti pembelajaran di magnet rezeki, kok ini bagus banget gitu kan. Saya harus menurunkan garis kebenaran saya harus berdisiplin kata, saya harus mau buka perisai. Oh, ternyata selama ini saya tidak tepat, terlebih dalam mindset pola pikir yang saya miliki sendiri. Saya lepas itu. Saya mengeksekusi rasa kekurangan saya. Saya belajar untuk tidak bermindset miskin lagi gitu. Saat teman-teman saya merengek gitu ya, teman-teman saya merengek dalam artian begini. Pada saat itu posisinya gitu kan, teman-teman sudah mendapat TPG, sertifikasi. Saya pun demikian sama, tapi posisi saya masih ada di golongan 2A. Nah, teman-teman ada yang di golongan 2A juga, yang senasib kayak saya, mereka merengek. Saya sudah punya selembar sertifikat profesional, kenapa tidak diakui sebagai seorang guru profesional? Ya mohon maaf gitu ya, saya tidak menyebutkan nama atau siapapun. Ini menceritakan pengalaman hidup saya sendiri gitu kan. Kenapa tidak memperoleh tunjangan? Nah, seperti itu. Mereka merengek ke dinas, mereka merengek ke BKD gitu kan, Badan Kepegawaian Daerah. Saya diam. Yang saya lakukan, saya diam. Itu saya diam. Saya nggak mau ikut-ikutan yang seperti itu. Nah, next apa kemudian yang saya lakukan? Ya, saya mendobrak mindset saya keluar dari jalur. Saya harus punya usaha. Saya nggak bisa seperti teman-teman. Saya harus punya penghasilan yang lain. Itu yang ada di dalam pikiran saya saat itu.
tahun 2017. Setelah selembar kertas yang menunjukkan saya lulus sebagai seorang guru profesional tetapi tanpa tunjangan apapun. Saya merintis ya. Saya merintis dari awal ya, belum kenal MR waktu itu. Saya merintis dari awal, saya ikut komunitas-komunitas yang bisa membangun mindset saya menjadi orang yang positif. Nah, terus ada di situ dan saya mulai melakukan pencarian. Nah, setelah pencarian jiwa saya ketemu dengan magnet rezeki. Selama 3 tahun ya, saya mencari dan selama 3 tahun itu saya tidak menikmati tunjangan profesi guru. 3 tahun gitu. Dan di tahun keempatnya tahun 2020 setelah saya ketemu dengan magnet rezeki pun saya belum cair tunjangan sertifikasi guru. Saya nggak dapat itu. Tetap saya terus belajar. Nah, meskipun gaji saya mungkin sebagai seorang PNS adalah paling rendah dibandingkan teman-teman seangkatan saya belajar, saya nggak peduli apapun. Saya dicibir banyak orang, it's okay, saya adalah milik saya sendiri gitu kan. Saya harus bisa menjadi seorang ratu, ratu untuk diri saya sendiri gitu, tanpa mempedulikan omongan dari orang lain bahwa kamu nggak akan sanggup. Ya sebagai seorang PNS pun saya dikerdilkan gitu kan. Tapi saya jalan terus gitu. Sampai akhirnya ketemu magnet rezeki. Saya ngomset jualan dinar 1 bulan bisa tembus 100 juta rupiah per bulan gitu. Ya, per bulan. Nah, seperti itu teman-teman. Mendobrak mindset. Meninggalkan zona nyaman menjadi zona yang tidak nyaman. Sampai saya menemukan keajaiban. Nah, di tahun 2020 setelah saya berjualan dinar, kemudian saya terus fokus belajar, saya memperbaiki apa yang kurang dari diri saya buka perisai saya benar-benar turun garis kebenaran seturun-turunnya, gitu kan. Terus belajar, saya menemukan yang online dulu karena baru sejalan, gitu kan. Nah, di tahun berikutnya 2021 baru saya mendapatkan tunjangan sertifikasi dan bisa naik pangkat. Itu teman-teman. Setara dengan teman-teman tadi, dengan melompat dari 2A sampai ke 3A. Lompatnya 4 golongan gitu kan. Satu golongan umumnya kalau di PNS ya teman-teman, saya sedikit cerita. Satu golongan dari 2A ke 2B itu memerlukan waktu paling tidak 4 tahun normalnya. Tapi sejak kenal ilmu magnet rezeki, saya melompat 16 tahun ya, dari 2A ke 3A dengan jarak tempuh hanya sekitar 7 tahun saja. Itu 7 tahun saja dari pengangkatan pertama. Itu refleksi saya. Kemudian 21 kena tumbukan gitu. Tahun 21 kena tumbukan, down. Nah, setelah itu bangkit lagi. Nah, teman-teman tadi seperti yang sudah disampaikan Bunda Susan, hari kebangkitan itu setiap hari. Down, saya bangkit lagi gitu kan. Kemudian saya ketemu dengan Bunda Susan, ya, ajaib lagi. Langsung tiba-tiba diangkat menjadi kepala sekolah dengan biaya 0 rupiah, tidak ada sogokan, murni benar-benar ya, murni benar-benar, tidak ada rengekan ke sana sini. Itu bukan mau saya tiba-tiba didorong kayak semacam didorong untuk Gus, kamu harus maju ke depan gitu, seperti itu ya. Keajaiban itu tiba-tiba datang, keajaiban itu selalu tiba-tiba dan tanpa dipaksakan oleh keinginan siapapun, oleh kemauan siapapun, asal kita pola dan syaratnya tercukupi. Dan saya merasa waktu itu dengan apa yang saya hasilkan pada saat itu, saya merasa cukup. Walau saya dicibir terus setiap hari oleh teman-teman satu kantor gitu kan. Kamu kenapa begini, kamu kenapa begitu? Ya karena gara-gara nggak ada tunjangan sertifikasinya ya. It's okay, saya tunjukkan transferan. Nih lihat nih, saya barusan dapat uang sebesar 4 juta rupiah dari Magnet Rezeki Center ya, bonus saya jualan dinar. Saat itu waktu ada jual beli langsung ke pusat ya teman-teman, tanpa dikoordinir oleh WR-nya waktu itu. Beda dengan sistemnya sekarang ya, panjang lah kalau ceritanya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita mengeksekusi mental kita supaya tidak menjadi orang yang punya mindset miskin terus-menerus, memblok diri sendiri. Apakah saya mampu begini? Apakah saya mampu begitu? Gitu kan? Saya nggak mau begitu. Ya. Biar mereka pakai jalan mereka, saya punya jalan sendiri. Jalan saya insya Allah bersih dan berkah. Alhamdulillah, Allah jaga sampai hari ini. Gitu. Ya. Jadi ketika ya kemudian saya mendapatkan keajaiban gitu, keajaiban. Meskipun itu bentuknya kecil, ditraktir, misalnya bentuknya adalah ditraktir sama orang gitu kan. Tapi dalam Magnet Rezeki mengatakan bahwa jangan selalu berharap kepada rezeki gratis. Hati-hati dengan rezeki gratis.
gratis gitu ya. Orang-orang yang suka rezeki gratis itu energi positifnya tersedot kepada orang yang memberi. Hati-hati teman-teman ya. Jangan bangga ketika teman-teman mendapat traktiran dari orang lain. Saya saat ini ketika ada yang mau traktir saya lihat dulu orang. Saya lihat dulu, bukan berarti saya tidak menghargai orang yang mau mentraktir saya. Gitu. Saya melihat frekuensi dari vibrasi orang tersebut, caranya bagaimana. Nih orang adalah orang yang positif, mindsetnya apa bukan. Nih orang mentraktir saya ada maunya atau benar-benar tulus gitu. Apalagi dengan posisi saya sekarang menjadi seorang kepala sekolah gitu kan. Saat menjadi posisi guru juga saya selalu lihat-lihat orang kalau mau mentraktir. Saya bilang gini, kalau mau ditraktir benar mentraktir saya nggak ada apa-apanya gitu kan. Kalau mau mentraktir saya silahkan gitu, silahkan mentraktir saya, tapi kamu juga harus mengizinkan saya traktir balik ya. Kamu juga harus mengizinkan saya memberi sesuatu kepada kamu ketika saya ingin memberi gitu, dan kamu harus menerima itu. Kenapa? Karena saya tidak mau energi saya diambil oleh orang tersebut ya. Gitu teman-teman ya. Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Ibaratnya kayak gini teman-teman. Tangan di atas kan ngasih gitu, tangan di bawah itu menerima. Nah, apa yang dia kasih belum tentu bersih, ya kan, sumber rezekinya gitu kan. Nah, kita di bawah berarti kita siap menerima itu ada sampahnya atau enggak. Nah, itu teman-teman ya. Ya konsepnya seperti itu. Maka ketika ditraktir sama seseorang, never ever jangan biarkan orang yang low energinya tidak sefrekuensi dengan kita mentraktir diri kita. Karena pengaruh energi low itu akan mempengaruhi mindset kita. Suka yang gratisan, suka traktiran. Jadilah orang yang suka memberi, jangan jadi orang yang suka menerima. Bagaimana kalau kita sudah menerima sesuatu dari orang, misalnya saya ditraktir oleh Bunda Susan. Oh, Bunda Susan kan energinya banyak, ya kan? Saya menerima dari Bunda Susan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi saya alirkan lagi apa yang saya terima dari Bunda Susan, bukan kepada Bunda Susannya. Nggak saya balikin ke Bunda Susannya, nanti beliau tersinggung dong. Enggak. Ketika Bunda Susan meraktir saya, berarti saya harus meraktir orang lain ganti. Gitulah teman-teman konsepnya. Karena apa? Supaya mengalirkan energi kita terus mengalir dari Bunda Susan mengalir ke saya mengalir ke orang lain gitu kan. Nanti teman-teman mengalir juga terus ke orang lain lagi, dan seperti itulah yang dinamakan dengan aliran rezeki. Dan ketika itu terus mengalir, ternyata balik lagi ke kita lagi. Gitulah teman-teman. Jangan mau ya menerima traktiran kemudian teman-teman stop di teman-teman sendiri. Ibaratnya teman-teman dapat air ditampung kan, tapi teman-teman diamkan air itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Ada jentik nyamuknya, airnya berubah warna jadi keruh, boleh jadi airnya jadi bau. Ya enggak? Kalau kita menampung pemberian dari orang lain, hati-hati. Mau seperti itu? Nggak mau kan gitu kan. Makanya alirkan apa yang sudah teman-teman terima dari orang lain, siapapun itu, sebagai bentuk pengalihan energi, biar energinya mengalir terus gitu. Energinya positif terus gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jangan bangga ya. Nah sekarang teman-teman ya, teori mobil merah. Ketika teman-teman memproyeksikan, ya teman-teman memproyeksikan, saya pengen mobil, saya mau mobil merah, saya mau mobil yang merah, mereknya Honda yang tipe HR-V, tapi warnanya merah. Nah, secara otomatis saat teman-teman menginginkan sebuah barang, teman-teman akan mencari. Misalnya ibu-ibu kepengen cari dandang, kepengen cari wajan gitu ya, penggorengan gitu kan. Saya pengen penggorengan yang besar, yang kayak punya catering itu tuh pikirannya gitu. Lalu teman-teman memproyeksikan punya dandang kan, punya penggorengan yang besar seperti punya catering. Lalu apa yang kemudian dilakukan otak kita? Otak kita mencari apa? Sumber informasi, wajan besar itu belinya di mana, yang mereknya apa, yang kualitasnya bagus itu di mana. Benar nggak? Lalu teman-teman buka HP, otomatis teman-teman buka Shopee, teman-teman buka Lazada, teman-teman buka TikTok Shop gitu kan. Mana yang jual penggorengan besar.
elektro yang bagus, termasuk mobil. Ketika otak teman-teman bekerja, pengen punya mobil, otomatis itu akan memfilter ribuan informasi tentang mobil. Otak kita mencari jutaan informasi yang ada di internet tentang mobil, mengenai mereknya lah, bentuknya lah, interior di dalamnya lah. Otak kita akan searching, mencari, kayak mesin pencarian di Google gitu kan. Jadi otak kita sedang memprogram pikiran bawah sadar kita untuk menemukan sebuah peluang. Ketika menemukan gambar ini, bagaimana caranya supaya gambar ini bisa kebeli gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan sejajar dan fokus gitu kan. Tapi fokusnya jangan sampai ngotot gitu. Kayak tadi Bunda Susan, kalau fokusnya terlalu ngotot, sini tegang gitu. Yang ada adalah garis kebenaran. Maka cukup di ilmu MR ini kita LOP kan. Maka itu akan terpancar gitu ya. Ketika 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu saya pernah LOP pengen ganti motor. Tahun 2023 ya, 2023. Saya LOP-nya tahun 2022. Saya LOP tahun 22, saya kepengen ganti motor, dan kemudian saya bisa, suami juga bisa mendapatkan ganti mobil yang baru. Plus saya bisa sedikit-sedikit untuk memperbaiki ya, genteng yang bocor, ada perbaikan rumah. Nah, maka otak saya berpikir bagaimana dananya, bagaimana cara nyarinya gitu. Tapi yang saya fokuskan saat itu adalah keberlimpahan dan rasa bahagia. Rasa yang cukup. Ketika saya merasa cukup, saya bersyukur dengan apa yang ada, dengan melihat ke sana dan ke sana gitu. Ke sana. Oke. Ya, inilah rasa yang cukup buat saya. Inilah rasa syukur saya terpancar. Kemudian saya menarik keberlimpahan harta yang saya inginkan itu. 2, 3 ya, tanpa menunggu lama. Saya dapat motor baru, saya dapat mobil baru juga, saya bisa perbaiki rumah yang kurang tempatnya gitu kan, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi fokus kita harus dialihkan, bukan bagaimana saya cari rezeki yang banyak, tapi cukuplah Allah yang bisa menjadi penolong saya untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Alhamdulillah, saya berterima kasih dengan apa yang ada hari ini gitu teman-teman ya. Nah, ini teorinya. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, ya sekarang teman-teman ya, pelaksanaan yang harus kita lakukan adalah ya, memperbaiki personal skill atau tahta di alam pikiran kita. Buat konsep yang ada di dalam pikiran kita. Saya bukan raja di kehidupan orang lain, tetapi saya adalah raja di kehidupan diri saya sendiri gitu. Kok bisa? Kalau teman-teman berpikir saya adalah raja di kehidupan orang lain, teman-teman mau ngatur orang lain kan sesuai dengan kehendaknya teman-teman, ngatur suami, ngatur anak buah gitu kan, ngatur karyawannya, ngatur anak-anaknya. Kamu harus tunduk sama saya. Maka yang akan teman-teman dapatkan adalah rasa kecewa, marah, sakit hati kalau mereka tidak tunduk sama teman-teman. Ya kan? Suami nggak sefrekuensi sama saya. Karena apa? Karena teman-teman menganggap saya adalah rajanya. Kamu harus nurut sama saya, berarti memaksakan kehendak, kurang merawat terumbu karang, gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman mengatur, saya adalah raja untuk diri saya sendiri, maka teman-teman akan memberikan instruksi kepada diri teman-teman sendiri. Hey Pita, gitu kan? Hey Bunda Dini, ya, kamu adalah raja untuk diri kamu sendiri, dan kamu saya lindungi sekarang. Kamu harus bergerak maju, upgrade diri kamu sendiri, belajar terus setiap hari. Jangan fokus kepada suara orang yang di luar, fokus perbaiki diri kamu sendiri. Raja ngatur, ngomong sama raja gitu kan. Jadi kita ngomong sama diri sendiri, nanti otak kita ini akan menginstal ulang data-data itu gitu. Kita akan berkuasa untuk diri kita sendiri, bebas mau ngapain aja. Saya nggak akan terpacu atau terkurung dalam luapan emosi, dicibirin orang, dinyinyirin orang gitu kan. Saya nggak akan ngurusin orang yang membenci saya. Kalau kita ngurusin orang yang membenci, satu hari energi kita akan habis. Contoh di sosial media gitu kan, ada pembenci kita ngomong bla 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 bla, lebar panjang kali tinggi gitu. Nah,
Akhirnya kita bikin akun. Akhirnya kita bikin akun untuk membalas sakit hati kita ke orang lain. Sibuk klarifikasi. Saya tidak seperti itu, saya tidak seperti itu, saya tidak seperti itu. Ya, mereka mau menjatuhkan saya, tapi saya sibuk mengklarifikasi saya tidak seperti itu karena saya mau bangkit gitu kan. Bangkitnya tidak dengan cara yang seperti itu, teman-teman. Energi kita habis 24 jam untuk ngurusin orang-orang yang membenci. Gitu. Kan? Makanya ketika teman-teman saya merengek, saya mau minta diposisikan di sini, saya minta diposisikan di sana gitu. Dari awal saya jadi guru, dan kemudian saya naik jadi kepala sekolah. Satu kali pun saya nggak pernah minta. Karena saya sudah menjadi raja buat diri saya sendiri dan saya merasa cukup dengan kerajaan diri saya sendiri gitu. Sampai terakhir kemarin saya dimutasi. Tidak ada omongan Bunda Vita kamu mau dimutasi kemana, nggak ada. Gitu ya, dan saya tidak pernah meminta apapun itu kepada dinas atau kepada siapapun karena saya sudah bahagia. Kalaupun saya gitu kan ditempatkan di SD yang jauh gitu kan, kemarin ada rollingan mutasi kepala sekolah, kenapa yang baru didekatkan, kok yang lama dijauhkan, pada protes kayak gitu. Ada oknum nih, ada ini. Saya tidak sukanya karena ada yang dicurangi. Saya paling tidak suka ada orang yang mencurangi dan ada orang yang dirugikan. Jiwa saya memberontaknya, ini nggak adil nih ya. Kalaupun orang merugikan saya, it's okay, nggak apa-apa, yang penting saya nggak merugikan orang lain. Cuma ini yang dirugikan tidak satu atau dua orang gitu kan, bukan saya pribadi, ternyata ada lagi orang yang dirugikan gitu kan. Dan itu banyak gitu. Nah, ada permainan di belakang. Sejak awal saya sudah tahu, saya sudah punya intuisi, ini pasti bakal nggak benar. Bener gitu kan. Saya tidak mau up itu keluar. Ya sudah cukup menjadi konsumsi untuk saya sendiri gitu kan. Saya nggak mau terkena toksik, saya nggak mau kena racun gitu kan. Tiba-tiba keluarlah ini tumbukan saya kemarin gitu ya, sedikit flashback juga. Ternyata Bunda Vita, kamu ternyata dijauhkan begini jalannya begini. Oke, saya nggak apa-apa gitu. Saya benar-benar nggak apa-apa, saya menerima itu. Tapi yang merasa nggak enak dengan saya itu bukan satu dan dua orang aja. Minta maafnya ya Allah gitu. Saya bilang, selama saya tidak merugikan orang lain, saya tidak akan merugikan orang lain. Gak apa-apa orang itu merugikan saya. Saya bahagia, saya terima itu gitu kan. Yang penting hidup saya berkah dan Allah menyelamatkan saya. Allah menyelamatkan saya dengan keberkahan. Dan itu dari awal Allah sudah menyeting saya demikian gitu kan. Kalau mau ajaib gitu, kalau mau ajaib berarti ini saya mau ajaib lagi. Alhamdulillah gitu, saya bahagia, saya sudah menerima. Saya bilang sama Ustaz, jadikan itu sumber ajaib kamu Bunda Vita. Alhamdulillah gitu, sudah merilis itu, saya sudah merilis itu. Dan nanti kita terapi bareng-bareng. Memang benar-benar ngefek itu gitu, terapi syukur sadar nafas. Karena kan kita udah pegang ilmunya, kita nggak akan ada rasa kecewa, marah, dendam sama siapapun. Benar-benar nggak ada, benar-benar nggak ada gitu. Jadi rasanya nyaman aja, enjoy aja. Saya menerima semua itu dengan perjalanan sebagai ya udah, semua takdir Allah itu baik. Saya tidak perlu maksa-maksa sesuatu, saya tinggal nerima. Nanti biar Allah yang akan menjalankan pola keajaibannya. Gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman ketumbuk dengan sesuatu, jangan sibuk mengurusi para pembenci atau orang-orang yang menjatuhkan kita. 24 jam energi teman-teman bocor. Maka langsung lakukan adalah masuk segera ke ruang goa keajaiban, rilis terapi untuk diri teman-teman sendiri, lalu praktek merawat terumbu karang. Alih-alih tenaga teman-teman memfokuskan pada orang yang membenci teman-teman, yang berusaha untuk menjatuhkan teman-teman semuanya, fokuskan, alihkan energi untuk orang-orang yang tulus mencintai diri kita, menghargai diri kita. Alirkan energi kita ke sana gitu. Jadi enak, nyaman gitu kan. Nah, jadi ya ini memang sebuah fase, tidak saya saja yang mengalaminya, teman-teman juga pasti mengalami ini. Jadi buat apa kita merasa kehidupan kita ini harus kita paksain mengendalikan orang lain, harus menuruti apa maunya kita gitu. Biarkan aja itu lepas gitu. Biarkan saja itu lepas, itu adalah bagiannya Allah. Ya. Karena Allah pasti akan memberikan hikmah yang terbaik, keajaiban yang terbaik buat diri teman-teman semua. Dan itu yang saya lakukan ketika saya pertama kali jadi kepala sekolah gitu kan. Saya meng-LOP teman-teman saya, anak buah saya semuanya manut gitu kan, nurut ya, bisa selaras sefrekuensi dengan saya. Dan alhamdulillah buat setengah tahun berjalan
Saya sudah bisa bangun ini, bangun itu, gitu kan, dengan segala sarana prasarana yang lebih lengkap lagi. Kok bisa gitu kan? Teman-teman yang lain bilang kok bisa. Gitu. Ya, saya nggak tahu. Inilah mana rezeki yang bekerja. Gitu. Saya tinggal mengikuti polanya aja, gitu. Yang penting saya bahagia, gitu. Fokus pada diri sendiri. Saya upgrade diri saya sendiri sampai sekarang. Saya akan terus belajar. Itu azam saya. Begitu juga dalam Bunda Susan, tidak berhenti gitu kan. Dalam artian saya sudah pengusaha sukses, sudah dapat omset miliaran, bahkan saya sudah menjadi seorang miliarder. Apakah Bunda Susan berhenti belajar? No. Apakah Panas berhenti belajar? No. Terus jalan belajarnya gitu. Ya, tidak cepat berpuas diri dengan apa yang kita peroleh gitu. Jadi bukan mengejar rezekinya, tapi mengupgrade skill, pola pemahaman tentang rezeki. Gitu. Kita tahu mana yang perisai, kita tahu mana yang bukan. Ya. Kita pertajam lagi dengan mengasah jiwa kita. Seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk menjadi jiwa yang berlimpah itu ada caranya. Menaikkan level berlimpahnya. Bagaimana itu? Tadi ya sudah saya paparkan di awal. Tindakan ekstrim memutus zona nyaman dengan keberanian. Berani langkah. Saya meninggalkan zona pegawai dengan ya berderai-derai seperti ini. Saya harus masuk ke zona pengusaha. Walaupun saya tidak putus dengan zona pegawainya, tetapi saya berhappy-happy dengan apa yang saya usahakan saat ini dan seterusnya. Ekstrim memutusnya. Walau kerjanya pasti double job. Ada capeknya dong, ada. Tapi kalau teman-teman merasakan itu dengan rasa yang bahagia, capek nggak berasa. Tanya Bunda Susan, 24 jam ngapain aja sehari? Ada belajarnya, ada ngurusin karyawannya, ada ngurusin perusahaan-perusahaannya gitu kan. Capek nggak? Belum lagi ngurusin majelis insan mulia, belum lagi ngurusin privat, RFFLOP, terapi syukur sadar nafas. Capek nggak gitu? Pasti ada capeknya. Ya, tapi dengan memutuskan zona nyaman dengan keberaniannya, memberanikan diri mengambil resiko, gitu kan, untuk keyakinan bahwa saya bisa ajaib, rasa capek tidak akan berasa karena saya bahagia, gitu teman-teman. Ya, tapi langkah yang kedua, menyatu dengan semesta, ya, rutin terapi mandiri dan berkomunitas, ubah circle teman-teman. Kalau lingkungan environmentnya teman-teman itu kurang baik, keluar dari lingkungan toksik itu. Dalam artian saya nggak bisa pindah Bun, saya nggak bisa pergi dari kepegawaian saya saat ini, kantor saya saat ini, saya masih butuh kerja. Maksud saya keluar dari lingkungan aman, lingkungan yang toksik, masuk ke lingkungan aman itu membangun perisai energi. Kalau mereka mengeluh, kalau mereka menghujat, kalau mereka ngomongin kita, merendahkan diri kita, bla 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 apalah gitu, jangan dengar. Ada lagunya jangan dengar. Fokuslah kepada diri sendiri. Kalau hati teman-teman tetap besar, pasti teman-teman akan tetap bersinar. Tanpa hati teman-teman menjadi terbakar. Gitu ya teman-teman, ya, tetap happy di mana tempat, mau itu lingkungan toksik sekalipun kita nyemplung ke comberan gitu ibaratnya ya. Ya, tapi kita happy, Nah, kita kecemplung ke kotoran, kita tuh bisa membersihkan diri kita sendiri kok, gitu kan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan fokus melihat cahaya, gitu ya. Ya teman-teman, nanti ada terapi cahaya nih, gitu. Fokus melihat cahaya, apa yang teman-teman miliki, teman-teman itu bercahaya, gitu. Ya. Lalu pecah stagnansi mindset teman-teman, saya nggak bisa. Apakah saya mampu di tempat yang baru, dengan tantangan anak buah yang baru, dengan tantangan medan yang tidak baik-baik saja, dengan kondisi jalan yang dijauhkan dari rumah? Umpama saya nih saat ini, tapi saya akan segera beradaptasi dengan identitas saya yang baru. Saya ucapkan itu untuk diri saya. Saya adalah raja untuk diri saya sendiri dengan identitas yang baru. Maka teman-teman, realisasikanlah itu menjadi sebuah peluang. Ya, ini peluang baru buat saya. Meskipun saya dijauhkan, pasti ada hal yang indah yang sedang Allah persiapkan. Gitu. Jangan merengek-rengek harus memaksakan sesuatu gitu, yang tidak pada tempatnya. Pokoknya suami harus nurut saya, anak harus patuh saya. Nah, maka hempas semua pikiran itu.
Ya, jangan memaksakan menjadi raja bagi orang lain. Jadilah raja untuk diri kita sendiri. Agar apa? Ketika kita menjadi raja buat diri kita sendiri, kita raja itu kan memberi perintah. Perintah kepada hey Pita, yakini melangkah di sini kamu akan baik-baik aja, gitu. Yakini melangkah di sini di mana rezeki, teruskan, istiqomahkan, konsistenkan di sini, maka kamu akan terus bersinar. Gitu loh teman-teman. Praktekkan terus di TSSN, terus jalin komunikasi dengan gurunya, terus testimoni keajaibannya, dan terus sapa teman-temannya, berkolaborasilah kamu di sana, jangan jaim-jaim kamu di sana, saling-saling tanya jawab di sana, gitu kan. Maka kamu akan mengakhiri rasa ragu-ragu. Kamu akan menjadi orang yang pemberani dalam melangkah. Terus ucapkan itu buat diri teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan fokus dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Yang apa bedanya si pintar dengan si pemberani? Kalau orang pintar kadang terlalu banyak pertimbangan. Dia pakai pikiran logika aja. Dia mengkalkulasi gaji saya segini kalau ikut RFF LOP segini, kalau ikut MR segini. Umpamanya. Kalau bulan Ramadan kan banyak pembelajaran dari Mahna Tajiki. Ada safari Ramadan, ada camp online, kemudian mungkin ada kegiatan iftarnya, itu kan banyak nih kegiatan dari Mahna Tajiki, misalnya TOMR 2-nya. Kita hitung Ramadan kemarin. TOMR 2 400.000, camp online 400.000, safari Ramadan gitu kan. Ada yang harus nginep di hotel, itu mungkin perjalanan 1,5 juta 2 juta lah, karena saya mau ketemu Pak Nas gitu. Dihitung-hitung kalau gaji pegawai negeri paling 3 juta 5 juta gaji pokok gitu kan. Kalau kita mau ngikutin kegiatan demikian nih, ya saya mah nanti aja deh Bunda. Saya mah nanti aja, rezekinya belum ada. Nah, ketika teman-teman bilang rezeki saya belum ada, teman-teman memberikan mindset untuk diri teman-teman, saya orang miskin, saya nggak pantas ikut begituan. Ya, Masya Allah, na'udzubillah, jangan kan. Tapi kalau memang saya belum ada uangnya, maka teman-teman pancarkannya seperti ini. Saya ada uangnya Bunda, tahun depan saya ikut. Oh udah, jawab dengan penuh keyakinan. Saya udah pernah ikut tahun kemarin Bunda, jangan. Diulang itu lebih baik daripada tidak diulang pembelajaran. Umpama camp ya, camp online Ramadan, TOMR 2, ulang, ikuti, ulang, ikuti, ulang, ikuti. Seperti itulah yang saya lakukan, yang Bunda Susan lakukan, belajar terus ngikutin Pak Nas. Walau mungkin ilmunya, jurus dasarnya sama, tapi explanationnya, pengalaman barunya selalu terbarukan. Betul. Nggak mungkin Pak Nas pakai pengalaman-pengalaman yang dulu gitu. Kalaupun ada itu hanya untuk refleksi. Teman-teman harus pandai untuk mengambil itu. Dan jangan terlalu sering menyepelekan sesuatu. Nanti tahun depan juga ada kok gitu. Sering nunda, nanti aja deh. Akhirnya fix mindsetnya. Tidak bisa menjadi orang yang grow, tidak bisa menjadi orang yang bersih. Kalau kita sibuk menunda, sibuk menyepelekan, minim eksekusi. Nah, orang yang pemberani, orang yang ajaib, dia mengambil langkah, kadang tidak mikir resiko. Ia bertindak mencari peluang setiap hari, gitu ya. Walau keadaan yang terjadi mungkin belum sempurna. Pada faktanya, ketika saya mengambil resiko dalam 1 bulan, tahun 2022, saya ambil resiko. Ya, 1, saya ikut SHMR offline. 2, saya ikut TOMR level 2. 3, saya ikut THMR. Dari SHMR ke THMR, uangnya 1 juta lebih, ya kan? Nah, kemudian saya ikut TOMR 400.000, saya ikut lagi, ya, TFT, training for trainer, gitu. Itu uang ada, ya itu dikasih untuk uang beli tiketnya sama suami, gitu, masuk gitu kan. Masuklah kamu, berangkatlah kamu ke Jakarta, tapi uang sakunya belum ada nih ke Jakarta. Paling tidak ada ya sekitar 1,5 atau 2 juta saya harus punya gitu kan, untuk PP bolak-balik transportnya, naik kereta, naik Grab dan lain sebagainya. Itu. Ya. Secara finansial gaji saya udah habis untuk ambil resiko mengikuti kelas-kelas pembelajaran di Mahna Tajiki.
Kok saya berani ambil lagi di kelas di FT, padahal uangnya nggak ada, tapi nggak tahu. Saya benar-benar nggak mudeng. Caranya Allah menolong saya. Ya, tiba-tiba uangnya ada. Tiba-tiba uangnya ada. Dan berangkatlah saya dengan uang saku yang lebih. Dan ketika pulang, ajaibnya luar biasa tuh. Gitu, saya sama Bunda Susan berangkat bareng, ikut FT bareng gitu kan. Bunda Susan resit, saya perdana gitu. Apa yang terjadi di bulan berikutnya? Saya sudah menjadi seorang trainer. Dan saat itu peserta SHMR THMR-nya di Pemalang itu Bunda Trimurni ya, sampai hampir 300 orang, terbanyak rekor gitu saat itu. Wah, ajaibnya luar biasa. Bunda Susan senang, happy, saya juga gitu. Inilah matematikanya Allah, tanpa saya banyak pertimbangan apapun. Matematikanya Allah tidak 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak 10 kali 10 sama dengan 100, enggak. Ketika saya menjadi orang 1, saya kalikan 10, tidak sama dengan 10. Saya 1, saya kalikan dengan 10 orang CTMR, ternyata saya menjadi 1000. Saya 1, Bunda Susan 2 gitu kan. Energinya misalnya ya, Bunda Susan punya level energi 10 gitu kan. Levelnya udah tinggi, energinya 10. Saya 1, saya kali Bunda Susan, ternyata saya menjadi 50 gitu kan. Bukan menjadi 10 lagi, bahkan sekarang menjadi 100, bahkan lebih gitu. Inilah matematikanya Allah. Beranilah ambil resiko, tekun belajar, perbesar wadah, perbesar kapasitas diri teman-teman untuk menjadi ajaib. Inilah yang disebut dengan langkah pemberani. Ambil resiko, pasang flyer. Saya nggak peduli mau dibayar ujroh sama Bunda Susan apa enggak gitu misalnya. Ambil resiko, pasang flyer. Hari ini saya mau kelas terapi syukur sadar nafas. Maka teman-teman akan menjadi orang yang berlimpah sejati. Ya, tahu arti kata berkecukupan. Cukuplah saya di kelas terapi sadar nafas ini. Maka saya akan bersyukur, benar-benar bersyukur, menemukan rasa syukur yang ada di sini. Dan saya akan menularkan rasa syukur saya kepada orang lain. Ya, terus belajar. Punya guru utama ya teman-teman. Terus belajar saja tidak cukup kalau teman-teman gonta-ganti guru. Karena apa? Ilmunya random. Ilmu random pusing teman-teman. Teman-teman harus punya guru utama. Saya terus belajar, tapi guru saya 1, Pak Nasrullah gitu. Kan? Tetap ikuti Pak Nasrullah. Apapun kata Pak Nasrullah ucapkan, sami'na wa ata'na. Yang kedua, guru saya yang utama Bunda Susan gitu kan. Apapun yang Bunda Susan ucapkan, sami'na wa ata'na. Ya, teman-teman harus mau mengakui itu. Sekalipun teman-teman belajar mungkin sama CTMR yang lain, pilih 1 guru utama, 1 orang guru utama Pak Nas, 1 orang guru pendamping yang selaras dengan teman-teman yang bisa, yang selama ini benar-benar terbukti menciptakan keajaiban lebih cepat dari CTMR manapun. Kalau saya itu yang saya ambil, gitu ya, saya itu yang saya ambil, saya ikuti itu. Walaupun mohon maaf mungkin CTMR yang lain juga pandai gitu, tapi saya sudah cocok di sini, pola saya sudah pas di sini, gitu, frekuensi saya sudah selaras di sini, gitu. Jadi saya berusaha menghargai guru, lalu saya menghargai waktu produktif saya. Saya tidak mau menghabiskan dengan energi yang bocor seperti tadi. Alih-alih saya harus konfirmasi, enggak, saya tidak seperti yang kamu ucapkan deh, kamu memfitnah saya deh, gitu. Biarkan saja gitu kan. Saya tahu saya tidak merugikan dia gitu kan. Hidup saya bukan untuk dia, saya hidup untuk memuliakan dan membahagikan orang-orang yang benar-benar tulus menyayangi saya. Saya bawa orang-orang yang tidak selaras dengan saya dalam doa, dalam kickback, dalam sholat taubat. Itu yang harus kita konsistenkan. Mentalitas keberlimpahan untuk jangka panjang. Jangan sibuk berkomentar mengklarifikasi apapun. Cukup sibuk masuk ke goa keajaiban. Menata ulang mindset kita. Apa saya mampu, apa saya bisa gitu. Bisa. Semua orang pasti bisa. Karena semua orang punya jam yang sama. Semua orang punya kesempatan yang sama. Punya air hujan yang turun dari langit yang sama. Yang membedakan kita adalah berani ambil resiko atau tidak, gitu. Tapi ya teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman berani kan mulai hari ini untuk mengambil segala resiko, mengubah
keyakinan teman-teman yang saat ini masih ada di dalam alam pikiran teman-teman sendiri, menjadi orang-orang yang berlimpah, memenuhi kebutuhan rasa syukur kita sendiri. Ya, penuhi itu. Lalu teman-teman akan menjadi orang yang benar-benar berlimpah, bersyukur, merasa cukup, tenang, bahagia, tanpa mempedulikan lagi apa yang akan terjadi di luar sana. Realitas sudah nggak penting lagi. Yang terpenting adalah saat ini saya tenang, saya bahagia, saya nggak ngerugiin orang lain. Biarlah mereka apa yang mereka kerjakan. Yang penting hidup saya berkah, saya magnet rezeki, saya berkelimpahan. Ya, bisa ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam sesi terapi bersama dengan gurunda kita, Bunda Susan. Yang terakhir, jangan sibuk dengan komentar orang lain yang menjatuhkan kita, sibuk dengan orang lain yang mau merugikan diri kita, Bunda Rukmah ya. Jadi fokus untuk sibuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, menjadi raja buat diri kita sendiri. Raja itu artinya kita mau memerintah diri kita sendiri, menjadi orang yang pemberani, ambil resiko, terus yakin, terus berjuang gitu ya. Ya, nggak mudah menyerah gitu dengan kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun kita ada di lingkungan yang toksik, tapi kita tetap bercahaya, bersinar gitu. Hati nggak boleh ikut terbakar gitu. Nanti jiwa Bunda terus akan tetap mekar. Bukan Bang Mekar ya. Berarti itu ya Bunda Rukmah ya. Jadi jangan sibuk dengan persoalan intinya, tapi sibuklah dengan solusi. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lagi, seperti itu ya.